Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali bertemu di kesempatan kali ini dalam kegiatan belajar kita. Insya Allah kita akan lanjutkan materi pelajaran kita di mata pelajaran matematika wajib pada materi sistem pertidaksamaan dua variabel. Di kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana sebuah sistem pertidaksamaan dua variabel yang memuat persamaan linear dan persamaan kuadrat. Baik, sistem pertidaksamaan dua variabel yang memuat persamaan linear dan persamaan kuadrat itu bisa dibuat dalam bentuk seperti ini. Y AX tambah B atau Y PX pangkat 2 tambah QX tambah R, di mana tanda ini di bagian ini bisa diganti. Coba perhatikan di bagian ini, tanda ini bisa diganti dengan tanda pertidaksamaan. Bisa tanda pertidaksamaan lebih besar atau lebih kecil, atau tanda pertidaksamaan lebih besar sama dengan, atau tanda pertidaksamaan lebih kecil sama dengan. Jadi silakan diganti atau menyesuaikan dengan tanda pertidaksamaan tersebut. Kemudian di bagian ini Y dan X adalah variabelnya. Jadi ini yang memuat dua variabel, yaitu variabel Y dan variabel X. Adapun A dan B serta P dan Q itu adalah, saya ulang, adapun A dan P, Q dan X, A, P, dan Q ini adalah koefisien. Kemudian B dan R adalah konstanta. Jadi seperti itu. Baik, untuk lebih jelasnya mari kita lihat contohnya. Baik, berikut ini contoh sistem pertidaksamaan linear kuadrat yang memuat dua variabel. Jadi bagian atas ini Y lebih besar dari 3X tambah 6. Bagian ini adalah bagian fungsi linearnya atau pertidaksamaan linearnya. Kemudian di bawahnya Y lebih kecil dari X pangkat 2 tambah 5X tambah 6 adalah bagian yang memuat pertidaksamaan kuadrat. Seperti ini bentuknya. Kemudian bentuk lain bisa kita tuliskan Y kurang 3X lebih besar atau sama dengan negatif 9. Kemudian Y lebih kecil atau sama dengan X pangkat 2 kurang X kurang 6. Jadi seperti ini bentuk sistem pertidaksamaan yang memuat dua variabel. Di dalamnya ada persamaan linear dan pertidaksamaan kuadrat. Saya ulangi, pertidaksamaan linear dan pertidaksamaan kuadrat. Baik, lanjut. Mari kita lihat bagaimana menggambar grafik pertidaksamaan linear dua variabel. Jadi kita mulai dari pertidaksamaan linear dua variabel. Misalnya sebuah pertidaksamaan linear Y lebih kecil dari AX tambah B. Maka ada beberapa kemungkinan. Jadi untuk yang ini Y lebih kecil dari AX tambah B, maka gambar grafiknya coba perhatikan, itu garis putus-putus. Jadi yang tidak memuat tanda sama dengan, pertidaksamaannya tidak memuat tanda sama dengan di situ, maka garisnya garis putus-putus. Nah, kemudian mana yang masuk sebagai daerah himpunan penyelesaiannya? Nah, bagian bawah, bagian sebelah kanan dari garis ini. Kemudian selanjutnya Y lebih kecil atau sama dengan AX tambah B, maka bisa kita buat grafiknya seperti ini. Kita buat dulu garis Y sama dengan AX tambah B. Nah, setelah kita buat garisnya, coba perhatikan, karena tanda pertidaksamaannya memuat tanda sama dengan, maka kita garisnya itu garis yang bersambung, tidak putus-putus. Kemudian untuk daerah penyelesaiannya itu tetap sama, yaitu di sebelah kanan garis Y sama dengan AX tambah B. Oke. Selanjutnya, misalnya kita punya pertidaksamaan linear Y lebih besar dari AX tambah B, maka sama, kita buat dulu grafik kartesiusnya. Kemudian kita buat garis Y sama dengan AX tambah B. Nah,
Coba perhatikan, garisnya putus-putus. Saya ingatkan lagi sama tadi, garisnya putus-putus karena tanda pertidaksamaannya tidak memuat tanda sama dengan. Nah, lanjut. Kemudian setelah kita buat garis Y sama dengan AX tambah B, kita tentukan mana yang masuk sebagai daerah penyelesaian Y lebih besar dari AX tambah B. Maka yang masuk itu adalah sebelah kiri garis ini. Seperti itu. Baik, lanjut lagi. Misalnya ada pertidaksamaan Y lebih besar atau sama dengan AX tambah B. Kita buat diagram atau grafik kartesiusnya. Nah, garisnya, garis Y sama dengan AX tambah B itu garis yang bersambung, tidak putus-putus. Nah, karena memuat tanda sama dengan. Setelah itu kita tentukan daerah yang menjadi himpunan penyelesaiannya sama ya. Sebelah kiri dari garis Y sama dengan AX tambah B. Jadi seperti ini kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi saat kita menggambar grafik pertidaksamaan linear dua variabel. Baik, untuk lebih jelasnya lagi, kita lihat contohnya. Misalnya, gambarlah grafik dan himpunan penyelesaian dari X kurang 2Y lebih kecil atau sama dengan negatif 2. Pertama, mari kita bahas soal ini. Pertama, gambar dulu garis X kurang 2Y sama dengan negatif 2. Ataukah bisa kita buat dalam persamaan X sama dengan 2Y kurang 2, bisa seperti itu. Jadi garis yang kita buat memakai tanda sama dengan, bukan tanda pertidaksamaan. Nanti sebentar untuk menentukan himpunan penyelesaiannya baru kita masuk ke tanda pertidaksamaan. Jadi pertama kita buat dulu garis X kurang 2Y sama dengan negatif 2, atau bisa kita bentuk, kita pindah ruaskan saja negatif 2Y ini ke ruas sebelah sehingga jadinya dari negatif jadi positif. Nah, maka X sama dengan 2Y kurang 2. Bisa juga seperti ini, tidak ada masalah. Tetap pada persamaan awal seperti ini boleh. Bisa juga kita modifikasi. Baik, lanjut. Kita tentukan titik potong pada sumbu X dan sumbu Y. Untuk persamaan garis X sama dengan 2Y kurang 2. Nah, kemudian kita misalkan X sama dengan 0. Kenapa kita misalkan X sama dengan 0? Agar supaya kita bisa langsung tahu bahwa ketika kita misalkan X sama dengan Y, maka kita sudah bisa menemukan di mana dia memotong titik Y. Jadi di titik Y, di titik berapa dia memotong di sumbu Y. Seperti itu, makanya kita buat pemisalan sama dengan X sama dengan 0. Sama juga sebentar setelah X sama dengan 0, kita misalkan juga X, Y-nya sama dengan 0. Jadi seperti itu. Kita mulai dari X sama dengan 0. Maka 0 sama dengan 2Y kurang 2. Selanjutnya 0 tambah 2 kita geser ke sebelah. Negatif 2-nya jadinya positif 2. Kita atur posisinya, kita tukar posisinya. 0 tambah 2 kan 2. Berarti sama dengan 2Y. Bisa kita tukar posisinya. 2Y sama dengan 2. Selanjutnya Y sama dengan 2 per 2. Selanjutnya Y-nya sama dengan 1. Maka kita peroleh titik potong yang pertama atau di mana dia melalui sumbu Y, yaitu atau sumbu X-nya dan sumbu Y-nya ini, dia memotong di titik 0,1. 0 untuk sumbu X-nya dan 1 untuk sumbu Y-nya. Berarti dia memotong di titik 0,1. Selanjutnya kita misalkan Y sama dengan 0, maka akan kita peroleh X sama dengan 2 dikali 0 kurang 2. Selanjutnya X sama dengan 2 kali 0, 0 kurang 2. Berarti X sama dengan negatif 2. Maka sudah bisa kita dapat titik potong selanjutnya adalah negatif 2, 0. Jadi dia memotong di negatif 2 pada sumbu X dan 0 pada sumbu Y. Jadi titik potongnya 0,2. Selanjutnya kita gambar grafik atau diagram kartesiusnya. Selanjutnya kita buat sumbu X dan sumbu Y. Baik, pertama kita sudah dapat titik potongnya di 0,1. 0 untuk X-nya dan 1 untuk Y-nya. Berarti di sekitaran sini misalnya ya, 0,1. Selanjutnya titik potong kedua adalah negatif 2,0. Berarti taruhlah misalnya di sekitaran sini negatif 2,0.
Kita hubungkan. Inilah maksudnya kenapa kita sisa cari, kita buat pemisalan X dan Y untuk menemukan di mana dia memotong di sumbu X dan sumbu Y. Nah, karena ketika kita sudah dapat kedua titik potongnya ini, sisa kita buat tarik garis lurus. Tarik garis lurus yang menghubungkan kedua titik ini. Nah, kita sisa tarik garis lurus yang menghubungkan dua titik ini. Maka itulah garis X sama dengan 2Y kurang 2 atau garis X kurang 2Y sama dengan negatif 2. Jadi kita misalnya tarik sebuah garis, seperti ini garisnya. Selanjutnya, sudah sampai di bagian ini, kita sudah temukan garisnya. Kita masuk ke himpunan penyelesaiannya, di mana himpunan penyelesaiannya mempersyaratkan X kurang 2Y lebih kecil atau sama dengan negatif 2. Kita pakai garis yang tersambung, tidak putus-putus, karena tanda pertidaksamaannya menggunakan tanda sama dengan, lebih kecil atau sama dengan. Oke, lanjut lagi ya. Untuk menemukan himpunan penyelesaiannya, kita uji titik. Kita biasanya umumnya kita gunakan titik 0,0. Kita substitusi 0,0 ini masuk ke dalam persamaan itu, pertidaksamaan itu. Pertidaksamaan X kurang 2Y lebih kecil atau sama dengan negatif 2. Atau bisa juga X lebih kecil atau sama dengan 2Y kurang 2, sama saja. Oke, selanjutnya kita substitusi 0,0 ke dalam pertidaksamaan ini. Maka kita peroleh 0 lebih kecil atau sama dengan 2 dikali 0 kurang 2. Selanjutnya 2 dikali 0 hasilnya 0. Maka 0 lebih kecil atau sama dengan 0 dikurang 2. Selanjutnya kita peroleh 0 lebih kecil atau sama dengan negatif 2. Dari sini kita sudah bisa memperoleh bahwa pertidaksamaan ini bernilai tidak benar. Jadi pertidaksamaan ini tidak benar. Artinya kalau dia tidak benar, maka 0,0 itu tidak masuk. Jadi titik 0,0 ini di bagian bawah sini, coba perhatikan. Titik 0,0 di bagian bawah sini itu tidak masuk sebagai daerah himpunan penyelesaian. Otomatis kalau di bagian bawah ini tidak masuk, sebelah kanan garis ini tidak masuk, maka yang masuk adalah sebelah kiri bagian atas sini. Makanya dari sini kita sudah bisa menentukan bahwa himpunan penyelesaiannya adalah daerah bagian atas sini atau daerah sebelah kiri dari garis. Seperti itu. Andai kata pertidaksamaan ini, saya ulang tadi, andai kata pertidaksamaan ini bernilai benar, maka berarti 0,0 masuk, maka yang diarsir adalah di bagian sebelah kanan garis ini. Tapi karena 0,0 tidak memenuhi pertidaksamaan ini, maka 0,0 dinyatakan sebagai daerah yang tidak termasuk himpunan penyelesaian, artinya bagian atasnya saja. Cukup uji satu titik saja, itu sudah bisa kita simpulkan bahwa yang masuk adalah daerah sebelah kiri dari garis ini, seperti itu. Baik, jadi seperti itu untuk penjelasan tentang grafik pertidaksamaan linear dua variabel sebagai bagian dari sistem pertidaksamaan dua variabel yang akan kita pelajari selanjutnya. Mudah-mudahan apa yang kita jelaskan di kesempatan kali ini bisa bermanfaat dan saya berharap mudah untuk dipahami. Demikian kita tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.